Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar siap buka-bukaan datang untuk diadu dengan data milik KPU. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Refli Harun menegaskan pihaknya juga punya tabulasi nasional hasil Pilpres 2024 yang dikumpulkan secara internal Timnas Amin. Refli mengatakan, banyak sekali anomali perolehan suara pada Pilpres 2024 ini. Hal itu menjadi indikasi telah terjadi kecurangan dalam proses real count yang dilakukan KPU melalui aplikasi Sirekap. Refli kemudian menyinggung soal penggelembungan data ke paslon 02, hingga pemangkasan perolehan Anies Muhaimin, terbesar sebanyak 3 juta suara. Dan sebagainya, belum lagi praktik-praktik yang juga dilaporkan. Kalau kita bicara tentang kemungkinan curang dalam pemilu, ya, maka kan kita bicara paling tidak 3 stage. 1, sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan itu kan banyak sekali kejadiannya, mobilisasi, bansos dan lain sebagainya. Dan itu sukar kita identifikasi dengan secara kuantitas, karena angkanya kan belum jelas kan, seberapa pengaruh bansos dan lain sebagainya. Yang kedua, kecurangan pada saat pencoblosan, misalnya suara itu sudah dicoblos duluan, atau nenek-nenek yang bilang 01 tapi dicobloskan 02, ya kan? Atau anak-anak yang kemudian nyoblos rame-rame, dan kemudian kecurangan pasca pencoblosan. Nah, kecurangan pasca pencoblosan ini adalah salah satunya adalah proses penghitungan suara oleh Sirekap ini misalnya. Makanya kemudian kita minta, apalagi kalau kita kaitkan dengan kemungkinan terjadi 2 hal ini, 2 putaran, ya. Kalau misalnya kemenangannya hanya 50% something, misalnya 51 dan lain sebagainya, maka peluang untuk 2 putaran itu besar sekali, dan ini belum selesai. Tapi kalau angka psikologis 56 itu yang dipaksakan, nah itu yang kemudian kita pertanyakan. Seolah-olah tidak boleh kurang dari itu persentase. Padahal di tempat lain ada yang angkanya 51, sekian. Jadi jangan kaitkan dengan perolehan nomor 2 berapa, tapi kaitkan dengan bahwa kalau mau menang harus 50% plus 1. Kalau cuma 51% artinya kemungkinan di challenge itu makin besar, karena jaraknya tipis kan. Itu yang kita harus pahami juga. Dan terakhir ya, kawan-kawan semua, bukan tidak mungkin kalau kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, itu tidak hanya 2 putaran, tapi bisa juga kemudian mereka yang melakukan itu didiskualifikasi. Karena itulah hukumnya. Saya tidak nakut-nakuti, itulah hukumnya. Yang penting kita sama-sama bisa membuktikan dan kita bisa sama-sama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kita berharap misalnya nanti suatu saat harus dibawa ke MK, MK punya keberanian untuk menegakkan konstitusi. Karena itulah keberadaan MK, yaitu menegakkan pemilu yang jujur dan adil alias pemilu yang konstitusional. Saya kira itu saja tambahannya. Mas Bambang mungkin akan menambahkan. Al-Mukarram Bambang Jayanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.